Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang Tuhan masih limpahi kami sampai hari ini. Kami ada di ruangan ini untuk kesekian kalinya. Kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang besar. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan tadi menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah roh kami, jiwa kami selalu memuji Tuhan di setiap waktu. Kini tiba saatnya Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan, semakin menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan dalam kami menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Kami terus belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami kuat dan terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami menawan setiap pikiran manusia yang menolak firman-Mu, yang tidak percaya pada firman-Mu. Kami menghancurkan kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara. Kami perangi mereka dengan otoritas wibawa ilahi, roh kebangkitan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa roh-roh kegelapan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ampuni segala kesalahan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita sehat-sehat, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus tentunya, yang oleh anugerahnya saya diberikan kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala setempat, Pak Ambarita bersama Ibu, dan juga semua pelayan Tuhan. Melalui Pak Sugi saya dihubungi. Saya nggak tahu Pak Sugi dapat nomor saya dari mana. Yang penting sudah ada di sini lah. Urusan nanti mau tanya bagaimana urusan kemudian ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Gembala, Ibu, dan Pak Sugi dan semua. Sekali lagi Bapak Ibu, salam. Puji Tuhan. Kemarin saya dengar Bekasi lagi dilanda dengan tsunami ya. Tsunami lokal, banjir. Saya tanya-tanya, di sini dapat nggak guys? Puji Tuhan lah. Kalau di sini banjir pasti hari ini saya nggak berdiri di sini ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita tahu bersama, mendengar, membaca, menonton masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, gitu ya, dengan hal-hal yang mengejutkan. Yang terakhir yang viral itu, Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajah korban Pertalite, oplosan ya, ya. Korban Pertamax termasuk saya juga. Ya udahlah, itu sudah berlalu. Tapi apakah ada di antara Bapak Ibu yang tetap? Gak ada ya? Ya. Hari ini kita mau bicara tentang Ebenezer. Sebuah topik yang sudah tidak asing bagi kita. Kita akan baca bersama-sama. Sorry. Saya perkenalkan diri dulu. Saya takut Bapak Ibu bilang, siapa ini yang kecil hitam di depan? Untuk masih diimbangi dengan senyuman yang manis ya. Nah, soalnya saya kadang-kadang kalau diundang khotbah, saya paling kecil. Ya lihat gini ya, kok saya yang paling kecil ya. Nama saya John Riu Pekuali, asal saya dari Sumba, NTT ya, bukan NTB. Itu kuda, air susu kuda liar di sana. Banyak kuda di daerah saya. Ada satu hotel yang terkenal sekarang, Nihiwatu. Ya,
salah satu hotel terkenal di dunia, ya, terbagus di Sumba Barat gitu ya. Dan saya sudah menikah, punya anak 2 orang putri. Profesi saya sehari-hari adalah dosen di Petamburan atau STTBI. Mungkin saja ada di antara Bapak Ibu yang mantan mahasiswa dari sana, nggak ada ya? Kalau belum ada, saya berdoa supaya Bapak Ibu jemaat kuliah di Petamburan. Amin. Ini jualan ya, nggak Bapak Ibu. Ya, saya sudah menikah dan kebetulan kemarin saya dipercayakan untuk mengurus asrama Seminari Bethel yang dihuni oleh 300 lebih anak siswa mahasiswa. Jadi itu merupakan pergumulan berat saya juga. Ya itu saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu saya di mana gitu ya, nggak ada lagi yang sama di dunia ini, khususnya di Jakarta. Ya model kayak begini hanya ini aja, gitu ya. Itu Pak John. Gitu ya. Panggilan biasa Pak John Riu, gitu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu, karena hari ini bukan bicara tentang Pak John Riu, tetapi tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Oke. Kita akan baca bersama-sama, saling berganti ya, saling berganti. 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat yang ke-13 dan seterusnya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Eben Ha-eser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Eben Ha-eser, sebuah frase yang sudah tidak asing bagi kita. Kalau kita dengar Eben Ha-eser, kita ingat pertolongan Tuhan. Amin. Hari ini saya hanya mau kita melihat bahwa kata Eben Ha-eser itu tidak muncul begitu saja. Ini sebuah pernyataan iman Samuel bersama orang Israel. Setelah Samuel bersama orang Israel mengalami pertolongan Tuhan dari akibat kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan. Eben Ha-eser artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, kalau kita berkata hari ini sampai di sini Tuhan menolong kita, amin. Tetapi kayaknya kata itu agak kurang greget gitu diucapkan oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, yang tidak pernah mengalami kesusahan, dan tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kayaknya kata-kata ini akan lebih tepat diucapkan oleh orang-orang yang pernah gagal, yang pernah mengalami masalah sampai pada kondisi titik terendah dalam hidup. Setiap kita punya masalah, siapapun kita, termasuk saya, termasuk hamba Tuhan, semua kita punya masalah. Entah dia seorang yang percaya, tidak percaya, ataupun dia seorang pilihan atau tidak, semua punya masalah. Umat Israel, meskipun mereka adalah umat pilihan Allah, tapi tidak berarti perjalanan hidup mereka selalu baik-baik saja. Faktanya umat Israel seringkali juga mengalami masa-masa sulit, kegagalan demi kegagalan,
Bahkan mereka pernah berada pada suatu titik atau kondisi di titik terendah dalam hidup mereka, sehingga membuat mereka bersama-sama meratap, mengeluh kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, slide berikutnya, dikatakan di sana, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata mengeluh, tapi sebenarnya lebih tepat terjemahan bahasa Ibrani menggunakan kata dari bahasa aslinya naha, wainahu, meratap, lemen, ratapan. Nah, ini bukan sebuah kondisi sekedar mengeluh. Kalau tidak punya uang, aduh kok nggak punya uang lagi, enggak. Kok hujan lagi, mau jalan-jalan, kok hujan lagi, bukan begitu. Atau tiba-tiba mau jalan perut sakit, batal, nggak jalan. Mau berpergian, enggak. Tapi ini sebuah ratapan, betul-betul sebuah erangan, ratapan umat Israel. Karena orang Israel pada waktu itu sedang berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2, selama 20 tahun, meskipun tabut perjanjian Allah ada di tengah-tengah mereka, Tuhan tidak melakukan sesuatu apapun yang baik bagi orang Israel. Tetapi ini klimaks dari perjalanan hidup orang Israel. Kalau kita mundur ke belakang di pasal 4. Jadi orang Israel meratap pada waktu itu karena melihat perjalanan hidup mereka dari sana sampai ke sini, selalu mengalami kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan. Slide berikutnya. Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 sampai 2, diceritakan di pasal 4 2 kali orang Israel berperang melawan orang Filistin. 2 kali juga mengalami kegagalan. Kali yang pertama, waktu orang Israel ada di dekat Eben Haeser, mereka dikalahkan oleh orang Filistin dan jumlah yang mati dari kelompok orang Yahudi, orang Israel 4.000. Kalau kita baca di sana, mereka bertanya, kenapa kita kalah ya? Oh, mungkin karena tabut perjanjian Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Lalu mereka utus orang pergi ke Silo, ambil tabut perjanjian Allah, bawa tabut perjanjian Allah ke sini, ke Eben Haeser. Karena di mana ada tabut perjanjian Allah, di situ ada perkara ajaib. Tabut perjanjian Allah melambangkan kehadiran Tuhan. Di mana ada tabut perjanjian Allah? Kita lihat dalam perjalanan, waktu tabut perjanjian Allah dipikul oleh orang-orang dalam kepemimpinan Yosua, para imam, lewat sungai Yordan terbelah. Selalu ada mujizat. Tapi kali ini Tuhan tidak melakukan mujizat. Lalu mereka utus. Kita baca di pasal 4 ayat 10 sampai 11. Di sana diceritakan, sekarang tabut perjanjian Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Dan orang Israel bergirang, bersorak, pasti kita menang. Bahkan orang Filistin pun ketakutan, gemetar, kata Alkitab. Tapi Bapak Ibu, Tuhan juga tidak melakukan mujizat, tidak memberikan kemenangan kepada orang Israel, meskipun tabut perjanjian Allah itu ada di situ. Lalu sebaliknya, orang Israel mengalami kekalahan dalam peperangan itu. Slide berikutnya. Yang pertama, tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Yang kedua, Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli, tewas. Yang ketiga, setelah Imam Eli mendengar kabar tentang tabut perjanjian Allah dibawa oleh orang Filistin, dan mendengar Hofni dan Pinehas mati dalam pertempuran,
Imam Eli jatuh dari kursi, mati. Yang selanjutnya terakhir, ketika istri Pinehas mendengar berita suaminya mati, dia melahirkan anak kasih nama Ikabod, artinya telah hilang kemuliaan Allah dari tengah-tengah Israel. Saudara-saudara, ini agak menarik. Allah melakukan mujizat, yes. Kita percaya Allah melakukan mujizat, yes. Tapi kadangkala Alkitab juga memberitahu kita bahwa tidak selalu Allah melakukan mujizat. Ada dua kemungkinan. Satu, karena Allah melihat orang Israel dan perilaku mereka. Yang kedua, Allah sengaja berdiam diri. Nah, dalam dua kali kekalahan ini memang Allah tidak melakukan mujizat bagi orang Israel. Dan ketika tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh orang Filistin, maka tabut perjanjian Allah itu dibawa keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari Eben Haeser, kemudian Asdod, Gad, Ekron, Bet-Semes terakhir. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Ketika tabut perjanjian Allah itu dibawa ke orang Filistin, justru di sana Tuhan melakukan mujizat. Tapi bukan mujizat yang memberkati orang-orang Filistin. Di sana Tuhan melakukan mujizat yang menakutkan. Terjadi kejadian sakit penyakit borok dan juga berakhir dengan kematian. Akhirnya Bapak Ibu slide berikut, bahwa orang Israel meratap kepada Tuhan karena kemuliaan Allah telah lenyap dari tengah-tengah orang Israel. Apa itu kemuliaan Allah? Hadirat Tuhan. Makanya dalam setiap ibadah kita, kita mengharapkan hadirat Allah. Amin. Hadir di tengah-tengah kita. Karena memang Tuhan tidak selalu melakukan mujizat. Meskipun Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berada, berkumpul di situ aku ada. Tapi bukan berarti Tuhan selalu melakukan mujizat. Kalaupun Tuhan ada, enggak selalu. Yang kedua, orang Israel meratap. Slide berikutnya. Karena Tuhan lama tidak menolong orang Israel. Yang pertama tadi kalah dalam peperangan. Sekarang yang kedua, ketika tabut perjanjian Allah dibawa keliling dari satu daerah ke daerah lain sampai di Bet-Semes, orang Bet-Semes melihat, kayaknya kalau tabut perjanjian Allah ada di sini, kita mati semua. Cepat, bawa pulang kembali tabut perjanjian Allah ke tempat. Lalu mereka membawa tabut perjanjian Allah dengan mengikat peti atau gerobak itu dengan 2 lembu, sampailah ke daerah Kiryat Yearim. Di daerah Kiryat Yearim, di sanalah orang Israel berada. Dan tabut perjanjian Allah sekarang ada di tengah-tengah orang Israel. Tapi kita lihat Bapak Ibu, meskipun tabut perjanjian Allah ada di situ, Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk orang Israel. Selama 20 tahun, Tuhan biarkan orang Israel tetap berada di bawah jajahan orang Filistin. Atas alasan ini, dasar masalah ini, maka orang Israel meratap kepada Tuhan. Mereka berpikir, kenapa kita selalu kalah? Dalam peperangan pertama, kedua kita kalah. Imam-imam kita mati. Tiga-tiganya lagi. Imam Eli, Hofni, Finehas mati. Yang dipercayakan Tuhan pada waktu itu. Lalu kemuliaan Allah hilang dari tengah-tengah Israel. Orang Israel selalu kalah. Bukankah mereka adalah umat pilihan Allah? Kita tahu bersama mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi kenapa Tuhan tidak menolong? Slide berikutnya, saudara-saudara. Terkadang Tuhan sengaja membiarkan umat Israel mengalami kekalahan demi kekalahan. Kegagalan demi kegagalan saat mereka menghadapi musuh.
Padahal Allah mampu menolong. Namun Allah memiliki maksud-maksud mulia di balik semua kondisi. Sengaja 20 tahun. Itu 20 tahun lama atau singkat? Lama. 20 tahun. Kita baru dengar berita pertama oplosan, udah stres kita. Aduh, saya baru beli mobil baru. Gimana ini? Aduh, saya baru beli motor baru. Gimana ini? Jangan-jangan motor saya rusak gara-gara kasih minum oplosan. Ini bukan cap tikus oplosan. Ini bensin. Kita mulai khawatir. Kita bertanya, berapa tahun ini harus terjadi? Untung ketahuan kan? Ya selama beberapa tahun tidak ketahuan, itu baru 4-5 tahun belakangan. Kita aja udah kepayahan. Ini 20 tahun. Wajar kalau orang Israel meratap. Tapi ratapan orang Israel itu ratapannya tidak disadari oleh mereka. Mereka meratap karena kondisi mereka. Tapi mereka bukan meratap karena apa yang mereka telah lakukan. Nah sekarang Tuhan sengaja membiarkan 20 tahun untuk mereka tidak menang berperang melawan orang Filistin karena ada maksud Tuhan di balik itu. Kamu meratap karena masalahmu, tapi kata Tuhan, aku melihat yang lain. Masalahmu gampang diselesaikan, tapi ada masalah lain di balik masalahmu. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa maksud Tuhan tidak segera menolong umat? Yang pertama, dalam pembacaan 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Yang pertama, Tuhan sengaja tidak segera menolong mereka atau berlama-lama tidak menolong mereka. Yang pertama, supaya umat Israel menyadari kesalahan mereka. Mereka meratap karena Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan lihat sisi lain. Kamu tidak menyadari kesalahan. Kamu bergumul supaya Tuhan menolong, memberikan kemenangan, tapi kamu tidak melihat ada kesalahan yang kamu sembunyikan. Saya kebetulan ngurus anak-anak 300 orang di asrama. Itu bukan anak-anak TK, tapi mahasiswa, siswa. Saya lihat kayak rambut saya semakin hari semakin habis. Setiap ada masalah satu yang rontok. Ada masalah satu yang rontok. Akhirnya saya buat sistem supaya tidak ada masalah. Biarpun sistem aturan tetap saja ada masalah. Maka setiap kali saya ke kamar mandi, waktu pakai sampo, saya sengaja lihat begini, ada saja yang rontok. Saya meratap, enggak, memang sudah alami begitu. Karena firman Tuhan berkata, sehelai rambut di kepala tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan Tuhan, gitu ya. Ini bukan karena masalah. Saudara-saudara, kita bergumul dengan masalah kita. Betul, semua kita punya masalah. Tetapi kadang juga Tuhan melihat hal yang lebih prinsip menurut Tuhan. Karena kadang-kala ketika kita ngotot bergumul kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak jawab saya? Kenapa sih persoalan saya tidak selesai? Nah sekarang Tuhan bilang sama orang Israel, sadar dong, sadar. Sadar dong, sadar. Apa yang mereka tidak sadari? Mereka tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka tidak menjauhkan para Allah asing dan para asitoret, padahal menyembah Allah ya. Mereka tidak menunjukkan hati kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Sehingga dalam teks ini berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, hanya kepadanya, tidak boleh mendua. Istilah modern, tidak boleh selingkuh. Nah itu istilah modern kan?
Gak boleh mendua hati. Hanya kepada Tuhan. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kira-kira Tuhan mampu gak? Mampu. Tapi ada satu hal yang membatasi tangan Tuhan bekerja. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Dosa yang disembunyikan. Yang disembunyikan rapi-rapi. Dianggap itu sebagai barang berharga. Yang bisa menandingi Tuhan dalam hidup. Jadi orang Israel meratap, Tuhan bilang, biar kamu meratap aja terus. Sebelum kamu menyadari kesalahan yang kamu sembunyikan itu, kamu mendoakan saya. Kamu telah mendoakan saya. Bukannya saya tidak tahu masalahmu, bukannya saya tidak tahu persoalanmu, tapi kamu yang membuat masalah. Yang kamu sembunyikan itu, kamu tidak sungguh-sungguh beribadah kepada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kadangkala dalam hidup ini, ketika kita berbalik arah dari jalan Tuhan, lalu kita berjumpa dengan masalah, kita lebih bergumul dengan masalah yang kita hadapi, tapi kita tidak pikirkan jalan kita yang berbalik arah. Tuhan bilang, ku biarkan kau sampai kau sadari yang ini, balik kau. Itu yang pertama, supaya umat Israel menyadari kesalahan mereka. Karena ada kesalahan yang mereka tidak sadari. Yang kedua, supaya umat Israel mengambil keputusan untuk bertobat dari dosa dan kejahatan mereka. Tidak hanya cukup menyadari, bertobat, ambil keputusan bertobat. Ayat yang keempat, kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ya kadang-kadang kita ini Bapak Ibu, istri harus sentil suami. Atau suami harus sentil istri. Dari ketidaksadaran. Ya, jadi bapak-bapak kalau dimarahin sama istri akibat kesalahan kita, udah terima, memang itu Tuhan yang pakai istri. Amin. Jangan ngomel-ngomel, bersyukur kalau ibu-ibu masih dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita. Ya ibu-ibu juga kalau masih ditegur oleh suami, bersyukur. Amin. Nah, itu artinya suami takut Tuhan, bukan takut istri. Ya kalau suami takut istri, lihat istrinya hidup tidak benar, dia biarin aja kan. Anak-anak kalau masih ditegur oleh orang tua, bersyukur. Karena Tuhan pakai orang tua untuk menyadarkan kita yang tidak kita sadari. Supaya bertobat. Memang bertobat itu berat atau ringan? Ibarat semut, kalau sudah suka manisnya madu, dia tidak cukup hanya di pinggir-pinggirnya saja. Dia mau cemplungkan diri ke dalam. Pernah lihat semut kalau keremutin madu? Yang lainnya di pinggir, tapi ada 1-2 ekor yang mau naik ke atas gundukan, cemplungkan diri ke dalam. Akhirnya dia mati di dalam cairan madu. Begitulah dosa itu, manisnya, nikmatnya dosa. Tapi kalau masih ada yang narik, jangan naik ke sana, mati kau nanti, bersyukur. Kadang memang teguran itu keras. Bersyukur supaya kita tidak tenggelam dalam manisnya dosa. Amin. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita, itu bersyukur supaya kita berbenah diri, melihat ke dalam. Kenapa sih Tuhan? Kita berpikir, kenapa sih Tuhan? Jangan kenapa sih Tuhan tidak jawab doa saya. Pikir, apa ya yang telah saya lakukan selama ini? Benar atau salah di hadapan Tuhan? Supaya kita segera berbalik arah, bertobat. Yang ketiga, supaya umat Israel berdamai atau mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Ayat 5 dan 6.
Dikatakan di sana, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Inilah pelayanan pertama Samuel kepada orang Israel di Mizpah pada waktu dia menjadi imam. Setelah kematian Imam Eli, Hofni dan Finehas. Jadi Samuel berani menegur orang Israel. Tuhan bukannya tidak mau menolong atau Tuhan tidak mampu menolong, tapi Samuel selama ini melihat ada yang ganjil dalam pengiringan mereka dan Tuhan. Samuel mengamati. Samuel tidak berani berkata-kata karena masih ada Imam Eli, masih ada Hofni dan Finehas. Samuel berdiam. Dia menunggu waktu yang tepat. Kapan Tuhan pakai dia untuk mengajar orang Israel. Dan pada waktu orang Israel sedang dalam keadaan terpuruk, Tuhan pakai Samuel menjadi imam, menegur mereka. Kamu salah selama ini. Ada yang kamu sembunyikan dari kamu, tidak sadari. Kamu tidak bertobat. Kamu tidak berbalik kepada Tuhan. Karena itu, kata Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya adalah orang yang paling bersyukur dalam hidup ini kalau masih ada orang yang berdoa untuk saya. Dan saya percaya kehadiran saya hari ini tidak lepas dari tim doa di gereja ini. Amin. Dan juga dari Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau ada orang yang doakan kita. Samuel tampil sebagai seorang imam. Dia menjadi perantara antara umat Israel dengan Tuhan pada itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang dalam hidup ini kita berjalan, kelihatannya kita di dalam Tuhan, kelihatannya kita beribadah kepada Tuhan, kelihatannya kita memuji Tuhan, kelihatannya kita ada di ruang-ruang doa, kelihatannya kita ada di persekutuan-persekutuan, tetapi kadang juga kita mendoakan Tuhan. Kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan. Dan Tuhan bisa pakai alat penghukuman, yaitu tidak menjawab doa kita, sebagai cambuk bagi kita untuk kita mengoreksi diri kita. Paling tidak menyadarkan kita. Yang kedua, supaya kita bertobat. Yang ketiga, kita berdamai dengan Tuhan. Kita ingat satu ilustrasi perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang. Amin. Anak yang hilang tinggal bersama dengan bapaknya, anak bungsu. Dia ada bersama bapaknya, tapi hatinya ke sana. Dia bilang, "Bapa, bagi hartamu, bagikan warisanku." Karena hatinya sudah di sono. Aku mau ke negeri orang, mau jalan-jalan, mau bertamasa, mau kemana gitu. Bapaknya bilang, "Silakan." Pergi dia ke negeri orang, sengsara dia di sana. Lalu di sanalah pada waktu dia ada di titik terendah, dia sadar. Tapi tidak hanya cukup sadar. Dia bilang begini, "Aku harus pulang kembali. Aku harus berkata kepada Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga." Dan dia balik, bertobat. Kemudian dia berdamai dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Kalau hari ini ada doa-doa kita belum terjawab, bukan berarti karena Tuhan tidak mau jawab doa kita. Tapi Tuhan lebih peduli dengan hubungan kita yang khusus dengan dirinya. Kebersamaan kita dengan dirinya. Keintiman kita dengan dirinya. Tuhan lebih peduli itu. Karena persoalan membuat mujizat itu bagiannya Tuhan. Persoalan membangun hubungan dengan Tuhan itu bagiannya kita. Kita yang harus mempush diri kita. Kita yang harus mendorong diri kita. Karena Tuhan tidak bisa memaksa. Tuhan hanya memberikan masalah, mengizinkan masalah untuk menjadi alat cambuk bagi kita. Menyadari, bertobat, dan melakukan perdamaian dengan kita. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang doa-doanya belum terjawab, mungkin saja itu seizin Tuhan. Amin. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, Bapak Ibu, kenapa di Mizpah ya? Biasanya bulan-bulan April, Februari, April atau juga Desember,
gereja biasa mengadakan kegiatan healing. Ini gereja di sini ada kegiatan healing. Maksudnya pergi bertamasa kemana kah semua gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan kita kata, ayo healing yuk, kata. Healing yuk. Ya, ternyata Samuel mengajak mereka healing ke Mispa. Udahlah daripada kalian stres di sini, katanya Samuel. Di Kiryat Yearim 20 tahun Tuhan kau tolong, ayo kita ke sana yuk, ke Mispa. Mau ngapain? Udah di sana kita healing lah. Kita refreshing. Jadi rupanya Samuel juga tahu istilah healing ya. Bawa orang Israel ke Mispa. Di Mispa lah di sana Samuel hakimi mereka. Mari kita lihat Mispa. Kenapa ke Mispa? Kenapa bukan ke tempat lain? Ternyata Mispa memiliki rekam jejak sejarah yang sangat penting bagi orang Israel. Mispa berarti tempat pengintaian. Mispa berarti menara penjagaan. Mispa berarti pos penjagaan, pengamatan, pengintaian untuk bersiap-siap menyerang musuh. Ini mengandung dua pengertian sebenarnya. Secara politik, memang pada waktu itu Mispa adalah sebuah daerah atau kota milik pusaka suku Benyamin, milik orang Israel juga. Dekat dengan daerah Gibeon dan Rama, letaknya 13 km sebelah utara dari kota Yerusalem. Mispa adalah tempat yang biasanya orang Israel berkumpul dalam beberapa peristiwa menurut catatan hakim-hakim. Itulah sebabnya Mispa sering diyakini sebagai tempat pusat politik, membangun strategi, dan pusat religius. Ya, kalau kita healing, kita cari tempat yang nyaman, tidak diganggu, gitu ya. Kami nanti healing ke Pulau Seribu. Itu bukan healing, mancing. Healing ke pantai itu pasti mancing. Sambil renang, menyelam, tangkap ikan. Rencana kami begitu bulan Juni. Samuel bawa mereka ke Mispa. Lanjut slide berikut. Mispa pernah menjadi tempat Yefta tinggal, hakim di Israel, untuk mengintai menyusun penyerangan kepada bangsa Amon dan mengalahkan mereka sebagai bukti bahwa ia menggenapi nasarnya kepada saudara-saudaranya dan juga membela bangsanya di Hakim-Hakim 10. Kemudian Mispa secara kerohanian. Secara kerohanian memang Samuel yang memilih Mispa. Selain tempatnya strategis untuk persiapan penyerangan, tapi saya pakai istilah itu tempat pengintaian. Mereka bergumul dengan Tuhan. Mispa tempat mereka mengadakan rekonsiliasi dan mereka berdoa, berpuasa. Dan Samuel menghakimi mereka di sana. Samuel tidak berhenti-hentinya berdoa untuk mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7 sampai 8, di sanalah orang Israel betul-betul menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. Dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Tidak ada cara lain yang menyembuhkan trauma kita, Bapak Ibu. Kita boleh pergi ke ahli psikiater, ahli psikolog. Ada trauma-trauma yang pernah kita alami tahun-tahun kehidupan kita di waktu lalu, masih tersimpan di memori kita dan mungkin susah dilepaskan, dan kita berusaha melepaskan. Orang Israel trauma sudah 2 kali kalah yang lalu, tragis lagi kalah, banyak yang mati, imam mereka juga mati. Sekarang mereka ketakutan. Tapi kita lihat, hanya satu pribadi yang bisa dijadikan andalan. Amin. Hanya Tuhan. Kalau hari ini kita punya trauma masa lalu, kepahitan, kemarahan, kegagalan masa lalu, tidak ada jalan lain, Bapak Ibu.
Hanya Tuhan harapan kita. Hanya Dia harapan kita. Dia lebih tahu persis apa yang kita pikirkan. Itulah sebabnya Paulus berkata, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita menyertai kita. Tidak ada harapan yang lain, hanya kepada Tuhan. Orang Israel ketakutan. Saking ketakutan dia berkata, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Di sanalah baru mereka mengakui Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Kadang Tuhan menunggu kita dan membiarkan kita sehingga suatu saat kita berkata, Tuhanku, Engkau penolong. Jadi kalau doa-doa kita belum dijawab Tuhan, tenang saja. Ada maksud Tuhan di balik. Jadi Mizpah adalah tempat khusus orang Israel bergumul dengan Tuhan. Slide berikutnya. Ya, Mizpah merupakan tempat orang Israel mengaku dosa, menerima pengampunan, pemulihan kerohanian, kebangunan rohani, kebangkitan iman, kemenangan dari musuh, serta pemulihan dari segala sesuatu. Di Mizpah mereka bertemu dengan Bapak Ibu. Kadang memang Tuhan mengizinkan itu supaya kita punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan, kita menyatakan isi hati kita dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah masih mengingat memori dulu waktu menikah, bulan madunya di mana? Kenapa harus bulan madu ya setelah menikah ya? Karena di sanalah kita saling menyatakan isi hati yang selama ini, selama pacaran kita masih sembunyi-sembunyikan. Di sanalah kita membuat aturan dalam rumah tangga. Di sanalah kita mengatakan, aku tidak suka yang ini kalau kau lakukan ini ya. Di sana kita, aku juga tidak suka kau buat begini ya. Awas ya, di sana. Kita saling berkasih-kasihan, tapi kita menyatakan isi hati kita di sana. Pada waktu berbulan madu. Yang saya alami begitu. Tidak boleh begini ya. Istriku bilang tidak boleh begini Bapak ya. Jadi mau apa? Ya sama-sama yang ini. Nah, kan begitu. Nah Tuhan juga begitu. Sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan. Rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan akibat dari kesadaran mereka, mereka berbalik, bertobat, mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Maka pada hari itu, ketika orang Filistin datang, Tuhan tiba-tiba mengguntur, buat orang Filistin ketakutan, dan orang Israel mengalahkan orang Filistin. Hanya semudah itu Tuhan melakukan mujizat dia. Hanya guntur loh, bukan panah yang banyak yang menyerang orang Filistin. Seperti di film-film Cina. Saya suka nonton film Genghis Khan. Karena dia tokoh patriot yang saya sukai. Dia kuasai berapa wilayah kerajaan di Asia. Kan begitu kan? Saya kalau lihat itu panah-panah yang gitu yang meluncur ya, tiba-tiba kena. Nah Tuhan itu semudah itu melakukan mujizat. Bukan yang panah, guntur kata Alkitab. Semudah kita membalikan telapak tangan. Masa yang lalu Tuhan tidak tolong? Hal kalau yang semudah itu. Tapi persoalannya, ada yang kamu sembunyikan kata Tuhan. Kamu tidak sadar. Kamu telah menyembunyikan sesuatu yang kau tidak sukai. Bapak Ibu, saya beberapa kali konseling orang yang mau bercerai. Saya kalau konseling panggil dua-dua, gak satu-satu. Tinggal saya to the point aja. Apa yang kau sembunyikan dari suami atau istri? Kalau itu istri saya tanya, apa? Udah itu aja persoalan. Kalau kau sembunyikan sesuatu sampai kapanpun gak akan berdamai. Kalau sembunyikan rahasia yang salah sampai kapanpun. Yang namanya sampah suatu saat akan tetap kecium bau. Udah gitu deh. Sehingga saya punya istilah, jangan bawa sampah masuk ke dalam rumah tangga. Sampah itu, semua tempat sampah di luar.
Jangan taruh tempat sampah berlama-lama di dalam kamar. Pasti menimbulkan bau busuk. Jadi rahasia yang jahat, yang tidak baik itu sampah dalam hidup kita. Serapat-rapatnya kita menyembunyikan, suatu saat kecium juga. Itu sampah. Yang kotor itu sampah. Jadi Tuhan ingin supaya orang Israel membuang sampah dari hidup orang Israel. Tidak bertobat. Nah saudara, di Mispalah maka Eben Haeser, setelah orang Israel berperang dan menang, Samuel mengambil batu dan memberi nama batu atau tugu itu Eben Haeser. Eben Haeser artinya batu pertolongan. Eben Haeser artinya tugu peringatan. Eben Haeser artinya bukti pertolongan Tuhan. Batu pertolongan, tugu peringatan, bukti pertolongan Tuhan. Meskipun dalam catatan Alkitab dikatakan Eben Haeser berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian jauhnya Tuhan telah menolong kita. Jadi sebenarnya saudara, kalau dulu kita mengalami kekalahan, bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Dia ada di sana. Karena dia ada di sana, makanya Tuhan hanya membiarkan 4.000 orang yang mati, menyisakan yang lain. 30.000 orang yang mati, menyisakan yang lain. Kalau dia tidak ada di sana, semuanya ludes. Amin. Habis, tidak tersisa. Tapi karena dia ada di sana, dia menolong. Yang menariknya di sini Bapak Ibu, slide berikutnya. Kata Eben Haeser mengingatkan orang Israel pada waktu lalu di Eben Haeser. Itu tempat di mana orang Israel 2 kali mengalami kekalahan. Ketika melawan orang Filistin di dekat Afek, di sebelah timur utara Sarah. Tabut perjanjian Allah dirampas. Hofni dan Pinehas mati dalam pertempuran itu. Eben Haeser dulu di tempat mereka kalah. Dulu di tempat mereka kalah. Namun sekarang setelah 20 tahun 7 bulan, waktu orang Israel kembali kepada Tuhan, bertobat, menyadari kesalahan mereka, berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka ketika berperang melawan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil batu, sengaja memberi nama Eben Haeser. Artinya, di tempat engkau kalah, sebenarnya Tuhan ada di situ. Tapi karena kau tidak bertobat, tidak menyadari kesalahan, Tuhan biarkan kau kalah. Dia juga adalah batu pertolongan di sana. Semestinya di sana kau tidak mungkin kalah, karena dia adalah Eben Haeser. Tapi karena kau tidak menyadari kesalahanmu, kau tidak bertobat, tidak berbalik kepada Tuhan, dia biarkan kau kalah di sana di Eben Haeser. Tapi sekarang ketika kau berbalik kepada Tuhan, Samuel berkata, Eben Haeser, Tuhan, tugu pertolongan, batu pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya, kehadiran, kasih, kesetiaan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang sama. Ia membuat dia berubah pikiran kita karena kesalahan kita sendiri yang jauh dari Tuhan. Samuel sengaja mengatakan Eben Haeser untuk memukul psikologi pikiran orang Israel. Semestinya dulu kamu tidak boleh kalah. Semestinya dulu kamu itu menang. Semestinya Tuhan 20 tahun itu hadir bersama-sama dengan kamu dan menolong kamu. Tapi Tuhan sengaja berdiam diri karena kamu tidak berbalik kepada. Jadi tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong umatnya, karena dia tidak pernah berubah. Amin. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, sebab Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Hanya pikiran kita yang mengatakan dia berubah, padahal sebenarnya kita yang berubah. Setia.
Eben Haezer. Kita lihat. Itulah sebabnya kata Eben Haezer secara praktis memiliki beberapa makna. Yang pertama, Eben Haezer simbol Allah sebagai tempat perlindungan dan pertolongan. Eben Haezer simbol dari Tuhan adalah menara yang kuat dan tempat untuk memperoleh visi yang baru dari Tuhan. Ketika Habakuk bergumul, dia bilang, aku mau naik ke menara pengintaian. Aku mau menantikan visi dari Tuhan untuk memahami kehidupan ini. Kemudian Eben Haezer berarti simbol dari Kristus. Slide berikutnya. Sebagai batu pertolongan, batu penjuru yang telah menolong kita, melepaskan kita dari kegagalan demi kegagalan. Melepaskan kita dari ikatan kutuk dosa dan perhambaan dosa. Melepaskan kita dari ikatan maut dan memberikan kemenangan, keselamatan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Aku datang memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Amin. Karena dia adalah Eben Haezer, batu pertolongan. Jadi bersyukur. Sudah betul kita di dalam Yesus. Sudah benar kita di dalam Yesus. Jangan pernah mundur dari Tuhan Yesus. Karena tidak ada batu pertolongan lain di luar Tuhan Yesus. Paulus berkata, batu itu dibuang oleh para tukang, tapi batu itu dipilih oleh Tuhan untuk kita. Amin. Sehingga dalam setiap menghadapi persoalan, kita berdiri kuat di atas batu pertolongan itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Slide berikutnya. Berikut. Oh sorry, ya ini. Jadi, mundur sebentar. Jadi, Eben Haezer adalah bukan sekedar sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan. Maksudnya, Eben Haezer mengingatkan kepada orang Israel, Allah adalah pemulih segala sesuatu. Allah lah yang bisa mengembalikan kemuliaan atau hadirat. Karena di mana ada hadirat Tuhan, di situ akan terjadi keajaiban demi keajaiban. Katakan amin. Tanpa hadirat Tuhan tidak mungkin terjadi apa-apa. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, di situ pasti terjadi keajaiban demi keajaiban. Apa yang membuat orang Israel kalah? Karena kemuliaan Allah diambil dari mereka. Setelah mereka kembali kepada Tuhan, sekarang kemuliaan Allah dikembalikan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Slide berikut. Sedikit lagi Bapak Ibu. Berikut ayat. Apakah hari ini kita sedang meratap karena satu masalah yang kita hadapi? Mungkin kita duduk sendiri dekat jendela dan kita berpikir jendela adalah solusi yang terbaik. Akhir-akhir ini saya mendengar banyak kasus bunuh diri karena orang stres menghadapi hidup ini. Jadi kalau suami istri kita duduk di jendela, tolong diingatkan ya. Tapi kalau duduk di jendela ada kopi, ada kue pisang, itu bagus. Sambil makan pisang, minum kopi, kita bercerita. Tapi jangan sekali-sekali nengok keluar jendela. Tolong jendelanya dikunci rapat. Kalau sendiri-sendiri jangan ya. Atau kalau sudah ada yang duduk di kursi di ujung-ujung jalan, tolong diingatkan. Lagu yang lagi viral sekarang apa? Hilang ya? Hilang gitu ya. Jangan dilanjutkan. Hanya sebentar katanya gitu kan. Masih ada kita kawan gitu ya. Masih ada kita kawan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau lihat sahabatnya duduk sendiri-sendiri, peluk dia. Yang hilang akan kembali hilang. Hanya sedikit saja waktu itu. Masih ada kita kawan. Jadi apakah kita ada stres, meratap sampai meratap? Ya memang kadang Tuhan izinkan kita ada posisi itu. Tapi percayalah, Tuhan adalah Eben Haezer. Slide berikut. Tuhan adalah Eben Haezer. Amin. Katakan Tuhan Yesus adalah Eben Haezer. Haleluya. Kalau kita lagi stres, ingat,
Tuhan Yesus adalah batu penjuru, tugu pertahanan, benteng kehidupan kita, batu pertolongan kita. Amin. Jangan putus asa. Kita lihat slide berikut. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita ingat Abraham, semestinya tidak sampai 100 tahun dia punya anak. Tapi Abraham melakukan kesalahan, mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan dia harus membuang waktu 13 tahun sebagai hukuman Tuhan untuk membesarkan Ismail. 13 tahun. Itu waktu yang cukup lama. Dari sejak Abraham usia 86 tahun. Dan di Kejadian pasal 17 mengatakan, pada Abraham usia 99 tahun, 13 tahun kemudian baru Tuhan datang. Tuhan hukum Abraham, didik Abraham supaya bertanggung jawab dengan apa yang telah dia ambil selama ini. Dia harus membesarkan Ismail 13 tahun. Jadi 20 tahun lamanya Tuhan didik orang Israel supaya mereka sadar betul kamu telah saudari. Jadi masa-masa penantian itu adalah masa-masa didikan Tuhan buat kita. Tapi jangan putus asa. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Karena dia adalah batu penjuru kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terakhir, penutup. Meskipun terkadang Tuhan berdiam diri dan tidak menolong, namun bukan berarti Tuhan telah meninggalkan umatnya selamat. Sebaliknya ia tetap menolong umatnya. Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk menolong umatnya. Namun sebelum Allah menolong, ia sedang menyadarkan umatnya akan kesalahan mereka, supaya mereka bertobat, mengambil keputusan untuk meninggalkan segala bentuk kejahatan, penyembahan berhala, serta beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, sebab seperti kegagalan orang Israel karena kesalahan mereka sendiri, yaitu dosa pemberontakan mereka, mungkin saja hal sama terjadi juga pada kita. Mungkin saja, karena tidak ada jauh bedanya kita dengan orang Israel. Sama-sama umat pilihan Allah. Karena itu kembalilah kepada Allah, dia pasti akan memulihkan setiap kita. Dan ini yang menarik. Kalau Allah yang memulihkan, dia tidak hanya memulihkan sebagian, tapi seluruhnya. Mari kita baca ulang ayat yang ke-13, 14 dari pembacaan kita tadi. 1 Samuel pasal yang ke-7. Dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan di sana, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Israel seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel dulu kembali pula kepada orang Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Dan luar biasa, antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara-saudara, inilah yang saya sebut pemulihan segala sesuatu, bukan pemulihan sebagian. Saya berdoa dompet saya kosong, Tuhan, tolong isi dompet saya, Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya memikirkan dompet yang kosong, dia memikirkan pekerjaan supaya kamu dapat pekerjaan, mengisi dompet yang kosong. Bukan Tuhan yang mengisi dompet yang kosong. Amin. Tuhan memikirkan lebih dari yang kita pikirkan. Kita mungkin memikirkan satu masalah, satu bagian dalam hidup ini, tapi Tuhan memikirkan seluruh masalah kita. Untuk itulah Yesus datang untuk mati bagi kita. Jadi kalau Allah yang memulihkan, Allah tidak pernah memulihkan sebagian dari hidup ini, tapi dia memulihkan segalanya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang dipikirkan Tuhan. Ini inti terakhir, klimaks dari firman Tuhan yang kita dengar, bahwa bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tidak segera menolong kita, bukan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau koreksi dari hidup kita. Pada waktunya ada pemulihan. Dan pemulihan Tuhan itu pemulihan seutuhnya. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Akan naikkan sama-sama pujian yang mengatakan saya kurang bisa menyanyi. Jadi tolong bantu saya.
Saat kita butuh, Tuhan tahu. Saat kita berdoa, Tuhan dengar. Saat kita percaya, Tuhan dengar. Saat menangis, Tuhan dengar. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau mengeluh, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat bersyukur, Tuhan tahu. Saat bersyukur, Tuhan benar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau mengeluh, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari dengan sungguh-sungguh katakan dari awal. Perhatikan. Perhatikan bunga-bunga di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau mengeluh, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman hampir mirip dengan orang Israel. Saya pernah ada di titik terendah. Saya juga meratap kepada Tuhan. 2015 sampai 2018 saya kuliah S3. Dan saat itu saya bergumul biaya. Tuhan biarkan saya 3 tahun tidak melanjutkan perkuliahan itu. Sampai tahun 2021. Di detik-detik terakhir perkuliahan S3 saya harus pospon. Artinya dari data BKD saya harus dihapus. Bukan saya tidak mampu ikut kuliah, tapi karena tidak ada biaya.
Saya bergumul kepada Tuhan. Saya hanya bilang sama Tuhan, kalau ini jadi kebutuhan saya percaya Tuhan berikan. Yang kedua, kalau masalah saya ada dalam rencana Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan berikan. Makanya saya dapat dua kebenaran itu menurut diri saya. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan, Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Dan yang kedua, kalau itu ada dalam rencana Tuhan untuk kemuliaan namanya, pasti dia akan datang juga. 3 bulan sebelum saya harus menyelesaikan, dan itu deadline di bulan September, Oktober, November. Saya penelitian di daerah Soe. Saya butuh uang 75 juta. Siapa mau kasih? Saya tidak punya kenalan yang baik. Tidak ada yang kasih. Sore itu jam 4 persis, ada seseorang menelpon saya. Dia berkata, Pak John, tolong cek nomor rekening. Ada enggak M-Banking? Saya bilang ada. Rekening apa? BCA. Cek. Ada orang yang kirim uang 5 dia bilang. Saya pikir 5 juta ya udahlah, enggak terlalu excited. Saya cek 50 juta masuk di rekening saya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah jumpa orang itu. Itu yang kukatakan tadi. Kalau memang itu kebutuhan saya, Tuhan kasih. Yang kedua, kalau itu memang masuk dalam rencana Tuhan, masalah saya untuk kemuliaan nama Tuhan, dia datang. Amin. Karena itu jangan takut. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan kita dalam pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong. Asal kita tetap lurus, tetap melayani Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau memang Tuhan maunya namanya dipermuliakan lewat masalah kita, Dia akan tolong kita. Sehingga suatu saat kita berkata, terpujilah Tuhan, karena Dia yang menolongku, bukan si A, si B. Dan hari ini saya selalu katakan, semua oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena si A, si B. Betul pujian ini. Kalau burung-burung di udara Tuhan perhatikan, kita adalah umat kesayangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Biarlah Engkau selalu ditinggikan dalam hidup kami. Tuhan tahu siapa kami semua yang ada di ruangan ini. Duduk berdiri kami, kelemahan-kelemahan kami, Tuhan tahu semuanya. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang meneruskan firman itu masuk ke dalam hati, pikiran, perasaan kami. Dan biarlah bertumbuh, berbuah, mendatangkan kebaikan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa hamba-Mu Bapa. Berkati umat-Mu di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memegang erat tangan mereka, agar tetap membawa, membimbing jemaat-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi. Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh umat-Mu hari ini, apa yang digumuli oleh mereka. Tuhan tahu semuanya. Dan kami percaya juga Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk menolong mereka tepat pada waktu-Mu. Sehingga kami berkata segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Dan itu hamba berdoa buat jemaat-Mu yang punya pergumulan. Biarlah mereka belajar dari orang Israel, agar mereka terus mencari Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.